Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita mari belajar bersama-sama 2 Korintus pasal yang kelima. Di dalam pasal yang kelima ini, Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kita semuanya betapa fananya kehidupan kita. Betapa singkatnya kehidupan yang kita jalani sebagai manusia. Dengan apa Paulus menganalogikan hal ini? Kalau kita membaca ayat yang pertama, dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus menggambarkan bahwa kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat, sangat fana, sangat sementara. Seperti ketika kita membuat tempat kediaman berupa kemah. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga pergi camping. Kami berkemah. Dan saya yakin Anda semuanya bisa menebak berapa lama kami camping. Dan saya rasa tidak butuh waktu berhari-hari. Kami hanya camping semalam saja. Kenapa kami camping hanya sebentar? Kenapa hanya 1 hari? Atau mungkin orang ada yang camping 3 hari. Atau ada orang camping mungkin seminggu. Saya rasa jarang sekali ada orang camping 1 bulan, 1 tahun. Saya rasa tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya berkemah itu memang sesuatu yang sifatnya sementara. Sore dipasang, siang keesokan harinya sudah dibongkar. Sangat singkat. Paulus menggambarkan kehidupan juga seperti itu. Kita lahir, lalu kemudian kita menjalani pertumbuhan dari anak kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, setelah itu mati. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa kehidupan manusia itu hanya seperti embun. Kehidupan kita seperti rumput, pagi segar, sore sudah kering. Seperti bunga, pagi bermekaran, sore sudah layu. Betapa singkatnya kehidupan manusia itu. Betapa fananya kehidupan kita. Rasul Paulus mencoba mengingatkan kehidupan yang sementara ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau hidup kita sementara, jangan fokus yang sementara. Fokuslah dengan tempat kediaman kita yang kekal nantinya. Tempat kediaman yang selama-lamanya. Kembali soal cerita saya tentang kami melakukan camping, kami berkemah. Saya rasa kami tidak akan pernah sibuk repot untuk menghias kemah kami. Kenapa? Sementara. Beda halnya ketika kami membangun rumah kami. Kami akan membangun senyaman mungkin. Kami akan mendekorasi rumah kami dengan baik. Kami memperhatikan setiap detail. Kenapa? Kalau kemah hanya dipakai 1 malam, sedangkan rumah kami pakai selamanya selagi kami masih hidup. Jadi, ini membuat cara pandang saya tentu saja harusnya berubah. Yang kemah yang sementara ini, yang penting nyaman saja selesai. Tetapi kalau rumah, karena kami pakai bertahun-tahun, kami buat sedemikian rupa sehingga nyaman untuk kami tinggali. Demikian pula kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ibarat kemah yang singkat, yang sebentar, maka jangan arahkan, habiskan, kita gunakan waktu, energi, pikiran hanya untuk mengejar segala sesuatu yang dari dunia. Padahal itu hanyalah kemah. Alkitab menulis bahwa Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Itu rumah kita yang sebenarnya. Mari kita fokus ke sana. Percantik rumah kita. Hiasi rumah kita. Alkitab menulis bahwa Yesus pergi kepada Bapa karena dia hendak menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan saya yakin orang yang percaya kepada Yesus ada jaminan rumah di surga nanti. Namun saya juga yakin bahwa rumah kita mungkin akan berbeda-beda. Saya rasa rumahnya tidak mungkin seragam. Tergantung apa? Selagi kita berada di dunia, kita apakah menginvestasikan hidup kita untuk sesuatu yang bernilai kekal? Apakah kita mempercantik rumah kehidupan kita nantinya?
Sebab di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi rupanya kita semuanya akan memperoleh apa yang patut kita terima. Bahasa populernya adalah setiap orang akan mendapatkan upah, setiap orang akan mendapatkan pahala. Kita semuanya pasti yang percaya Yesus selamat semuanya. Tapi soal upah, soal pahala itu berbeda-beda. Tergantung apakah kita banyak melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Rumah kita bakal berbeda-beda, tapi kita pastikan, kita hiasi, kita siapkan dari sekarang yang terbaik. Dunia ini singkat, dan kita akan segera menetap ke rumah kediaman kita untuk selama-lamanya. Jadi saudara, persiapkan hidupmu selagi ada kesempatan. Mari kita lakukan banyak hal yang baik. Senangkan Tuhan, muliakan Tuhan, hidup jadi berkat. Maka itu artinya kita fokus pada hal yang bersifat kekal, bukan hal yang sementara. Tuhan berkati.